Episode ke-267. Matahari kembali terbit dari barat. Cahayanya memancar dari rantai panjang yang menghubungkan inti api dengan kapal matahari. Dalam sekejap, sinar keemasan menyapu seluruh kapal, mengusir kegelapan yang selama ini menyelimuti reruntuhan besar. Monster-monster yang bersembunyi di balik bayangan mendesis saat tersentuh cahaya. Tubuh mereka mengepulkan asap hitam sebelum melarikan diri. Di sebuah desa yang dilewati kapal matahari, para penduduk terbangun oleh gemuruh langkah raksasa itu. Mereka terpaku menatap kapal sebesar gunung yang berjalan dengan 12 kaki seperti pilar. Ketika sinarnya menyentuh tubuh mereka, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Sebaliknya, kehangatan yang telah lama hilang kembali memenuhi tubuh mereka. Sementara para monster ketakutan dan kabur ke segala arah. Pemandangan seperti itu sudah sangat lama tidak terlihat. Pada masa era Kaisar Pendiri, puluhan kapal matahari pernah berbaris melintasi reruntuhan besar, menghalau malam dan membawa terang bagi seluruh negeri. Namun setelah era itu berakhir, satu persatu kapal hancur. Matahari buatan mereka padam, dan hanya penjaga matahari beserta para penggembala matahari yang masih bertahan. Diam-diam menyeret matahari hitam demi menjaga reruntuhan besar. Kejayaan masa lalu pun tinggal kenangan. Kini, kapal matahari kembali hidup. Kemanapun ia melaju, cahaya kembali menyinari dunia. Di atas kapal berdiri para raksasa bermandikan cahaya emas, sementara kapal raksasa itu terus bergerak menuju pegunungan Godbroken. Penjaga matahari, ada sesuatu yang sedang mendekat. Kepala kawanan matahari segera melapor kepada Yan Jingjing yang sedang mengendalikan kapal. Yan Jingjing berdiri megah bagaikan dewi. Ia memandang ke balik kegelapan dan langsung merasakan kehadiran makhluk mengerikan yang melesat. Jauh lebih cepat daripada kapal matahari. Tatapannya berubah menjadi dua berkas cahaya raksasa yang menembus kabut. Pemandangan di baliknya membuatnya terdiam. Gunung-gunung tinggi ternyata tersusun dari tulang belulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Saat tersinari cahaya matanya, gunung-gunung tulang itu menggeliat dan menjerit, seolah ketakutan. Di baliknya terbentang lautan kabut yang diapit dua pegunungan menyerupai gerbang menuju dunia lain. Itulah gerbang neraka menuju Fengdu. Tak lama kemudian, dunia Fengdu menyusul kapal matahari. Kabutnya menyelimuti seluruh kapal, dan hukum langit serta bumi pun berubah. Semua orang di kapal menyaksikan tubuh mereka berubah menjadi kerangka. Daging dan darah lenyap begitu saja. Matahari di langit pun berubah redup dengan cahaya hijau suram. Hanya Yan Jingjing yang tetap tidak terpengaruh. Kekuatannya telah melampaui hukum Fengdu. Ia menyadari bahwa Fengdu berada pada dimensi berbeda. Dunia itu dapat terlihat, tetapi tidak dapat disentuh. Di kejauhan berdiri kota Fengdu yang megah. Dewa-dewa neraka berjaga di atas temboknya seolah sedang menanti perang besar. Di pusat kota melayang sosok raksasa berjubah hitam yang bahkan lebih besar daripada kapal matahari. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, hanya sepasang mata merah menyala yang tampak jelas. Sesaat kemudian, kabut Fengdu terus melaju menuju pegunungan Godbroken, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Daging dan darah semua orang di kapal pun kembali seperti semula. Yan Jingjing menatap ke arah pegunungan Godbroken. Fengdu sedang menuju ke sana. Di kejauhan, gunung-gunung terus berguncang. Cahaya pedang dan cahaya golok silih berganti membelah langit. Teriakan iblis serta gema para dewa bercampur menjadi satu. Kepala desa dan yang lainnya masih bertempur sengit melawan para dewa surga tinggi. Yan Jingjing teringat ucapan Qin Muyang, pergi meminjam kapal bulan. Ia berharap pemuda itu sempat kembali sebelum semuanya terlambat. Namun perhatian Yan Jingjing segera teralihkan. Dari arah pegunungan Godbroken, ribuan bola api arwah atau Will-o-the-Wisp bermunculan dari kegelapan. Ia segera mengaktifkan Pleiadisun Star Hoops. Melalui lingkaran cahaya itu, ia melihat armada kapal-kapal kertas melayang keluar dari kegelapan. Di haluan setiap kapal tergantung lentera redup. Sementara para prajurit kertas menunggang. Kuda kertas berlari menuju lautan kabut. Di atas kapal-kapal itu duduk para tetua berjubah hitam, compang camping. Di dalam kabut tampak bayangan para dewa dan iblis sedang bertempur melawan mereka.
Gelombang kejut pertempuran itu begitu dahsyat, tetapi anehnya sama sekali tidak memengaruhi dunia nyata. Yan Jingjing terkejut. Itu, para utusan kematian dari Yodu? Mengapa para pembawa pesan kematian dari Yodu justru bertempur melawan Fengdu? Ia tidak sempat mencari jawabannya. Kapal matahari terus melaju menuju pegunungan God Broken, semakin dekat dengan pertempuran dua dunia tersebut. Sementara itu, jauh di atas mereka, kepala desa, Eternal Peace Imperial Preceptor, dan para dewa surga tinggi juga tengah bertempur habis-habisan. Pertempuran itu sendiri sudah cukup mengerikan. Namun dibandingkan perang antara Fengdu dan Yodu yang berlangsung tepat di bawah kaki mereka, pertempuran para dewa itu masih terasa jauh lebih kecil. Tidak seorang pun di medan perang menyadari keberadaan perang antar dua dunia tersebut. Semakin dekat kapal matahari ke pegunungan God Broken, jantung Yan Jingjing semakin berdebar. Kapal-kapal kertas terus memenuhi langit. Semua utusan kematian memiliki wajah yang hampir sama dingin, tanpa ekspresi, dan tertutup kabut sehingga mustahil mengenali rupa mereka. Di belakang armada kapal kertas itu, muncul pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Sepasang tanduk banteng raksasa perlahan muncul dari dalam kegelapan. Tanduk itu begitu besar hingga menyerupai sebidang dunia yang hancur. Tak terhitung jiwa bergelantungan di atasnya, menjerit dan terus berjatuhan. Yan Jingjing langsung mengenalinya. Arskaun! Ia tahu perang antara dua dunia telah mencapai puncaknya. Meski berbahaya, ia tidak punya pilihan selain terus mendorong kapal matahari menuju pegunungan God Broken. Suara bahasa Yodu menggema samar di udara. Yan Jingjing tidak memahami artinya, tetapi ia dapat merasakan tekanan mengerikan yang menyertainya. Di Fengdu, Raja Yam mengangkat tangannya. Dalam sekejap, seluruh kota seakan membeku. Bahkan waktu pun seperti berhenti. Lalu sebuah pedang hitam muncul di tangannya. Pedang itu menebas ke arah tanduk Arskaun. Kemanapun tebasan itu lewat, ruang terlipat dan hancur berkeping-keping. Kulit, kepala Yan Jingjing mati rasa melihat kekuatan yang berada jauh di luar batas pemahamannya. Setengah tubuh kapal matahari telah memasuki wilayah Fengdu dan Yodu sehingga lajunya menjadi sangat berat. Dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, Yan Jingjing memaksa kapal itu menerobos. Akhirnya, kapal matahari berhasil melepaskan diri dari tarikan dua dunia tersebut. Saat ia menoleh ke belakang, Fengdu dan Yodu telah lenyap seolah tidak pernah muncul. Benar-benar aneh. Di pegunungan God Broken, pertempuran masih berkecamuk. Para dewa surga tinggi menampilkan wujud sejati mereka. Ada yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ada pula yang berkepala 4 dengan 8 lengan. Tubuh mereka berkilau seperti emas murni, sementara senjata-senjata ilahi di tangan mereka menghancurkan langit dan bumi. Kepala desa beserta rekan-rekannya bertarung mati-matian. Pedang Dewa Pedang tua terus berkelebat meski tubuhnya telah dipenuhi luka. Ki dan darah para ahli membubung ke langit hingga separuh cakrawala berubah merah. Tiba-tiba, sebuah sosok jatuh menghantam tanah di depan kapal matahari. Itu adalah roh primordial Eternal Peace Imperial Preceptor. Meski dikenal sebagai sosok yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, ia tetap terdesak oleh kekuatan mutlak para dewa. Tanpa ragu ia kembali melesat ke udara, pedangnya berubah menjadi ribuan cahaya yang memenuhi langit, lalu menyerang dewa bermata satu. Dewa itu membuka mata tunggalnya, cahaya ilahi yang menyilaukan langsung membanjiri Imperial Preceptor. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang terus beradu dengan cahaya ilahi hingga akhirnya berhasil menembus mata dewa tersebut dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Namun pada saat yang sama, tinju raksasa dewa itu menghantam tubuh Imperial Preceptor. Tubuhnya terpental, menghancurkan sebuah puncak gunung sebelum terbenam ke dalam tanah. Kepala dewa bermata satu terbelah, lalu sebuah mata baru muncul dari dalamnya. Tinju berikutnya segera diangkat untuk mengakhiri hidup Imperial Preceptor. Sambil batuk darah, Imperial Preceptor mendongak menatap lawannya. Dewa itu memandangnya dengan penuh penghinaan. Namun Imperial Preceptor justru tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Ia mengangkat jarinya perlahan. Bab pertama dunia pedang. Batas. Sesaat kemudian,
Cahaya pedang yang sejak tadi tersembunyi di dalam kepala dewa bermata satu meledak dari dalam.